Ijazah itu gak penting kalau kamu kerja di Hong Kong. Yang penting kamu mau belajar hal baru, mau belajar sabar beradaptasi dengan orang baru. Aku yakin kamu juga bisa bekerja di Hong Kong. Hai, assalamualaikum. Hari ini aku mau masak bebek. Ini aku udah punya daging bebek, setengah ekor daging bebek, sama ini. Di Indonesia itu banyak banget ini ya, bentul kalau bahasa Indonesia di daerahku. Di sini tuh biasanya diolah sama bebek, sama ayam, atau bahkan dibuat manisan. Gimana cara buatnya? Lihat videoku sampai habis. Temanin aku masak sambil sharing-sharing pengalamanku selama bekerja di Hong Kong. Bagi teman-teman yang baru nonton videoku, kenalin aku Umi, salah satu TKW yang bekerja di Hong Kong. Dan alhamdulillahnya aku jobnya jaga 2 lansia, jadi sepasang ya, ada kakek dan nenek. Biasanya hari Minggu atau Sabtu anak-anak mereka itu berkunjung ke rumah, jadi aku disuruh kakek untuk menyiapkan lauk dan sayur untuk anak-anaknya. Padahal anak kakek dan nenek itu sudah bilangin aku sama kakek kalau mereka datang ke rumah jangan repot-repot untuk nyiapin makanan, karena takutnya aku repot jagain nenek dan kakek. Tapi namanya juga orang tua ya, mungkin ini adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua sama anak-anaknya. Oke, ini bebeknya sebelum aku masak, aku alupin dulu menggunakan beberapa iris jahe untuk menghilangkan bau amis dari bebek ya teman-teman. Setelah aku alupin, ini aku mau tumis dulu menggunakan beberapa iris jahe, bawang merah, bawang putih, dan bunga lawang. Untuk ukurannya opsional aja ya, sesuai sama jumlah bebek yang mau dimasak. Kembali soal ijazah, emang bener ya bekerja di Hong Kong itu nggak perlu ijazah untuk mencari majikan. Iya, bener teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang sudah berpengalaman bekerja di sini ataupun mempunyai pengalaman kerja di Singapura, yang mempunyai kualitas bahasa Inggris yang baik, majikan kamu itu nggak tanya kamu lulusan apa. Yang penting kalian interview bisa berkomunikasi dengan bos ini dengan baik, dan ditanya kalian juga bisa jawab, insya Allah kalian itu bisa langsung dapat majikan. Tapi beda cerita lagi kalau kalian proses awal dari PT memang menanyakan ijazah kalian, tapi untuk lulusan apa itu gak perlu kalian harus berpendidikan SMA atau S1, S2, itu gak ada. Yang penting PT menanyakan mana ijazahnya. Kalau aku dulu itu kayaknya ada minimal lulusan SMP kayaknya, tapi setahu aku ya teman-teman, ada kok ibu-ibu yang umurnya udah banyak itu lulusan SD itu juga ada, tapi ya memang sudah bertahun-tahun di Hong Kong, bahasanya lancar, bisa bekerja apapun sesuai keinginan majikan sini ya. It's okay, mereka bisa bekerja di sini bertahun-tahun. Oke, kembali lagi ke masakan bebeknya ya. Ini bebeknya sudah cukup empuk aku lihat. Lalu selanjutnya tambahkan bentul atau bahasa Kantonisnya wu dao. Ini enak banget ya teman-teman, kayak pulen kayak gitu loh. Dulu aku di Indonesia itu nggak tahu kalau ini bisa dimasak berbagai macam olahan lezat seperti ini. Apalagi kalau dibuat manisan ya teman-teman, enak banget. Olahan bebek sama budao ini salah satu menu spesial dari keluarga ya. Jadi kalau ada tamu atau ada anaknya kakek atau ada acara pas Imlek, pasti masak ini dan habis teman-teman. Oke, selanjutnya ini kalau bebek sama bentulnya sudah empuk, baru kita tambahkan santan. Jadi santannya itu terakhir ya teman-teman. Dan yang terakhir, tunggu sampai mendidih, tutup wajannya dan matikan apinya, diamkan agar bumbunya lebih meresap. Untuk selanjutnya di sini sayurnya aku hanya luk choy sam atau cuma ngerebus sawi aja. Tunggu dulu, tapi walaupun hanya direbus, ada beberapa trik khusus agar sawinya itu enak dan warnanya tetap cantik, yaitu dengan menambahkan 1 sendok garam, 1 sendok gula, dan sedikit minyak. Ini akan menjadikan sayurnya itu lebih manis dan lebih cantik warnanya ketika disajikan.
Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan, untuk tingkat kematangan sayur sawi atau sayur kebangsaan Hongkong ini juga mempengaruhi banget teman-teman. Kalau biasanya aku sajikan untuk kakek dan nenek itu, aku rebus agak lama dan agak lembek, itu pun rasa manisnya juga hilang. Jadi lebih baik kalau ngerebus sawi itu hanya sebentar aja, jadi ada rasa manisnya dari sayur sawi dan ada rasa crunchy-crunchy-nya gitu kalau digigit. Ya itu sih kata bosku ya teman-teman, wes pokoknya aku itu jadi tukang masak manut apa kata juragan. Nah ini bebek sama wutau atau bentulnya sudah siap disajikan, nanti tinggal nunggu anak-anaknya kakek dan nenek datang baru aku sajikan. Oke, walaupun cuma 2 menu aja, insya Allah ini anak-anaknya kakek dan nenek itu udah seneng banget, dan biasanya mereka juga membawa pulang ya walaupun sederhana, cukuplah untuk memberikan bentuk kasih sayang kakek dan nenek untuk anak-anaknya. Oke, makasih buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai habis. Insya Allah nanti aku akan lebih rajin bikin kontennya, lebih sering-sering upload tentang keseharianku di Hongkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.